Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi baik dan sehat, senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Bapak Ibu tetap setia dalam keadaan apapun meskipun sekarang kondisi kurang baik karena dengan adanya pandemi corona. Tapi percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan serta sukacita yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu semua untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita menaikkan pujian dari PKJ 14 dua kali. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, dan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari Bapak Ibu semua, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami semua Komisi Dewasa boleh mengadakan kebaktian. Ada rasa suka, ada rasa duka Tuhan yang setiap kami rasakan. Karena dengan adanya COVID-19, semua kegiatan kami terganggu. Namun kami percaya Tuhan bahwa itu tidak akan menyurutkan setiap kami untuk terus tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap senantiasa mohon kepada Tuhan, agar kami semua dalam keadaan baik. Kami semua Engkau mampukan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan kami semua untuk senantiasa tetap mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami. Engkau mengiring kehidupan kami satu persatu dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami, keluarga besar kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan tidak akan ada yang menghancurkan dan bahkan tidak ada yang menandingi. Karena Engkaulah Allah yang mempunyai setiap kami, yang memberi setiap kami hidup dan kehidupan. Tuhan, kami bersyukur di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami masing-masing. Tuhan memampukan setiap kami untuk senantiasa memegang teguh firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi setiap kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan bahwa kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan kami berjalan menjalani kehidupan ini bersama dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan. Banyak hal Tuhan yang akan kami lewati dan akan kami lalui. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau memberi kami pertolongan setiap waktu, setiap saat, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini.
Engkau yang telah memberikan kepada setiap kami hati yang terbuka, hati yang senantiasa rindu akan hikmat dan hadirat-Mu. Marilah Tuhan beracara di dalam ibadah saat ini, sehingga ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini tidak sia-sia bagi kami, dan kami semua memperoleh kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, agar firman-Mu boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami, kehidupan kami boleh Engkau tuntun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dedi, mari kita sambut dengan pujian Manis Kau Dengar Dua Kali. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Bacaan diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini.
kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan dewasa di tengah pandemi COVID yang sedang berlangsung ini secara online. Karena itu Tuhan, tolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar dengan baik, mengerti, dan terutama memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pembacaan dan perenungan ini dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemenggahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebijaksanaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan saya ulangi yang ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita pastinya akan berakhir dengan kematian. Dan di dalam perjalanan hidup kita seringkali berhadapan dengan atau dihadapkan dengan peristiwa kematian. Apakah itu orang dekat kita, kenalan kita, atau teman kita. Nah, mungkin kita pernah mengalami kehilangan orang yang paling kita kasihi di dalam hidup yang telah kita lewati. Bagaimana rasanya kita ketika kita mengalami peristiwa di mana orang yang paling kita kasihi atau kita cinta itu meninggalkan kita? Pastinya kita akan mengalami kesedihan yang mendalam. Hati kita akan terasa hancur. Bahkan mungkin ada yang karena saking sedih dan hancurnya, ia juga merasakan seakan-akan kehilangan harapan. Karena mungkin orang yang meninggalkannya itu menjadi gantungan hidupnya selama mereka bersama-sama. Jadi kematian itu seakan-akan baginya adalah dia juga kehilangan segalanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam bacaan kita Filipi 1 ayat 21, Paulus mengatakan,
mati adalah keuntungan. Bagiku mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Nah, ungkapan Paulus ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita menyikapi atau memandang suatu peristiwa kematian dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa sesungguhnya kematian bukanlah sesuatu yang kita takuti, ya, atau yang membuat kita tangisi sampai kita kehilangan harapan. Seakan-akan tidak ada harapan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus berada di dalam penjara. Kita tahu bahwa di dalam penjara itu adalah bukan keadaan yang menyenangkan, bukan keadaan yang memberikan ketenangan atau kebaikan, tetapi banyak kali atau acap kali penjara itu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau keburukan bagi orang yang menghuni penjara. Apalagi Paulus masuk penjara karena Kristus. Tentu saja dia akan mengalami banyak ancaman, ya, akan mengalami ancaman di dalam penjara. Karena pada saat itu ada banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang pengikut Kristus, apalagi Paulus sebagai penginjilnya. Maka tentu saja jiwanya akan terancam di dalam penjara. Bahkan mungkin Paulus dia tidak akan tahu apakah dia selamat atau tidak di dalam penjara itu. Nah, hidup saudara-saudara sekalian, Paulus kita tahu bahwa dia adalah seorang yang sebelumnya sangat membenci orang Kristen, bahkan menjadi pembunuh orang Kristen. Namun Paulus mengalami suatu perubahan total dalam hidupnya ketika Yesus menjumpainya di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan saat itu Paulus bertobat dan kemudian mengikut Yesus. Lalu Paulus menjadi seorang penginjil yang tersohor, penginjil yang sangat giat dan sangat militan. Nah, sekalipun dia menghadapi banyak persoalan yang membahayakan jiwanya, seperti seringkali ia mengalami siksaan, ia diadu dengan binatang buas, dan kemudian ia juga mengalami sakit, termasuk dia masuk penjara, tetapi Paulus tidak pernah mundur dari pelayanannya sebagai pemberita Injil. Karena apa? Karena Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah, mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Nah, apa artinya mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus? Karena mati adalah suatu perjalanan menuju ke rumah Bapa di sorga, berjumpa dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kematian adalah mengalami suatu persekutuan yang utuh dan total dengan Tuhan. Ya, bukan hanya lagi sebagai cerita atau impian, tetapi menjadi suatu kenyataan. Karena itulah iman Paulus demikian. Sedangkan apa artinya itu hidup untuk Kristus? Yaitu bahwa seluruh atau totalitas hidup Paulus hanya dan bagi Kristus atau bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup di dalam dalam Filipi 1 ayat 22a, Paulus mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lalu apa artinya memberi buah di sini? Memberi buah berarti berita Injil semakin luas disampaikan. Nama Tuhan dimuliakan. Lalu memelihara hidup atau meneladani hidup Kristus, yaitu hidup dalam kasih, dalam mengampuni, dalam kerendahan hati, dalam kesabaran, dalam kemurahan, dan lain sebagainya. Nah, Paulus meskipun dalam penjara,
ia tetap bersukacita. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia begitu kuat meyakini bahwa baginya Kristus itu adalah segala-galanya, ya, bahwa hidupnya adalah hanya bagi dan buat Kristus. Maka meskipun ia di dalam penjara, ia tetap bersukacita. Ia tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, maka dari itu dia menulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, yaitu termasuk jemaat di Filipi yang kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30 tadi. Nah, maksud surat-surat Paulus itu disampaikan adalah ia memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga membangun iman daripada jemaat yang dia tinggalkan karena dia ada di dalam penjara. Jadi bagi Paulus, mati berarti bersekutu bersama dengan Tuhan, sedangkan hidup berarti melayani, memberitakan Injil, dan memberi buah. Maka di dalam Roma 14 ayat yang ke-8, Paulus juga mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema kita malam hari ini seperti tadi saya sampaikan, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Nah, saya harus sampaikan bahwa tema ini dengan bacaan kalau sepintas kita lihat sepertinya tidak bersambung begitu ya. Dan saya memang juga beberapa hari saya merenungkan bagaimana saya memahami tema ini, mengkontekskan dengan bacaan yang diberikan oleh Komisi Dewasa kepada saya. Lalu di sini saya memahami bahwa bacaan Filipi 1 ayat 21 sampai 30 ini, saya memahami bahwa Paulus di dalam totalitas hidupnya, ia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Ia segala pelayanannya itu hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak untuk Tuhan, tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Dia senantiasa mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberitakan Injil, untuk keselamatan. Dan berarti Paulus lebih banyak berbicara tentang orang banyak dan melakukan hal-hal yang baik, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Maka di dalam perjalanan hidup Paulus ini, totalitas kehidupannya itu adalah, saya memahaminya bahwa itulah ibadah Paulus kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, ibadah di sini bukan berarti ibadah seperti kita beribadah setiap minggu di gereja, beribadah di wilayah, atau kita melakukan persekutuan pemuda, remaja, atau juga pengucapan syukur dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud dalam pengertian di sini. Jadi ibadah yang dimaksud dengan tema ini adalah bukan seperti yang kita pahami tadi. Jadi yang dimaksud ibadah di sini adalah totalitas kehidupan atau tindakan iman kita, di mana totalitas hidup kita hanya untuk dan bagi Kristus. Ya. Artinya kita menjadi kepenuhan akan Kristus. Nah, sebagaimana Paulus berkata, jika ia hidup baginya adalah memberi buah, demikianlah juga hidup kita. Kita harus memberi buah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itu hidup kita haruslah hidup yang melayani, hidup yang memberitakan Injil, yang mengasihi, yang rendah hati, yang penuh dengan keramahan dan kesabaran.
Jadi memberi buah itu adalah hidup yang menjadi teladan dalam kasih, kerendahan hati, keramahan, kemurahan, dan pengampunan. Hidup sebagaimana Kristus hidup, itulah ibadah kita sebagai tanda pemeliharaan Allah. Jadi hidup melayani, mengasihi, mengampuni, rendah hati, sabar, ya. Dalam setiap segi kehidupan kita, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Maka dengan menjadikan hidup kita sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah dan memuliakan namanya, berarti juga menjadi tanda kita mensyukuri pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dengan kata lain, atas pemeliharaan Allah itu, maka totalitas hidup kita haruslah hidup yang beribadah kepada Allah. Artinya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, haruslah memberi buah dan memuliakan nama Tuhan. Menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Allah juga berarti bahwa kita bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi orang lain juga. Sebagaimana Kristus dan juga Paulus tidak pernah berpikir atau tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, melainkan orang lain. Demikianlah kita di dalam perjalanan kita, ya, dalam hidup kita haruslah senantiasa tidak berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk orang lain. Berpikir untuk orang lain berarti melayani, mengasihi, mengampuni, dan mau berbagi. Ya. Maka baiklah kita senantiasa menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Allah dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah, di dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam komunitas, dimanapun kita berada, jadikanlah hidup kita menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Hidup yang beribadah kepada Tuhan adalah juga kita menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk di tempat kerjaan kita misalnya. Kita jangan korupsi, ya. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena pekerjaan kita itu sendiri adalah ibadah kepada Tuhan, ya. Jadi segala pikiran, perkataan, tindakan kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang pengikut Kristus yang senantiasa mengarahkan hati pikirannya untuk Tuhan dan menjadikan totalitas kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita kepada Tuhan itu adalah bagian daripada karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menyertai dan melindungi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang telah disampaikan kepada setiap kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan kita untuk senantiasa ingat bahwa kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, firman yang telah kita dengar kiranya tidak berlalu bagi kita, dan kami percaya firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa dan rohani kita untuk mengenyangkan kita. Kita tidak dikenyangkan oleh hal-hal yang duniawi, tapi kita berharap dikenyangkan oleh hal-hal yang rohani, sehingga hidup kita boleh semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari untuk mengaminkan firman, kita sambut pujian Jadilah Tuhan kehendak-Mu, PKJ 127 bait 1 sampai ke 2. Bentuklah aku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus melengkapi firman-Mu, sehingga firman itu menjadi kekuatan dan menjadi penuntun di dalam menjalani kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa di sorga, di dalam syafaat kami mau berdoa untuk pandemi COVID yang sedang mewabah di negeri ini, bahkan di dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong umat-Mu, manusia yang terancam oleh COVID. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Pak Jokowi dan seluruh jajaran, dari pemerintahan yang teratas sampai ke tingkat RT, di dalam upaya untuk memerangi COVID ini. Kiranya Tuhan campur tangan, menolong, dan menjadikan setiap kebijakan yang diambil boleh berhasil. Dan kami percaya bahwa COVID ini hanya akan berlalu ketika Tuhan berkenan untuk menyingkirkannya dari kehidupan umat manusia di dunia ini, khususnya di negara-negara di mana COVID ini mewabah, dan terkhusus lagi di negara kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan untuk menemukan obat yang lebih tepat dan juga vaksin. Kiranya Tuhan campur tangan supaya upaya-upaya itu boleh segera mendapatkan hasil yang diinginkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan perekonomian negara kami. Karena COVID ini banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, karena kesulitan berusaha, dan juga kesulitan untuk menjual, dan juga kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, di dalam ibadah-ibadah onsite yang sudah kami jalankan beberapa kali dan akan kami jalankan terus. Biarlah Tuhan campur tangan supaya semakin banyak jemaat-Mu yang boleh hadir, ya khususnya mereka yang secara protokol kesehatan memenuhi syarat untuk hadir di gereja-Mu. Dan karena itu kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, terutama para orang tua kami yang tidak bisa hadir di gereja Tuhan karena faktor usia yang rentan terhadap wabah COVID. Kiranya Tuhan memeliharakan hidup mereka, memberikan kekuatan penghiburan, dan senantiasa Tuhan dengarkan keluhan jiwa mereka, keinginan mereka, kerinduan mereka kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan oleh Roh Kudus-Mu senantiasa Engkau memperdengarkan suara-Mu, firman-Mu kepada mereka lewat pimpinan Roh Kudus. Dan kami juga berdoa untuk Komisi Dewasa di dalam melakukan kepengurusan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi dan mampukan supaya mereka saling sehati satu dengan yang lain untuk menjalankan kepengurusan yang ada dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan secara khusus Ibu Tarmi yang sudah diteguhkan jadi penatua, kerinduan pengurus untuk mendapatkan pengganti yang memiliki motivasi dan juga keinginan untuk duduk di dalam pengurusan dewasa. Kiranya Tuhan sendiri yang memilihkan orang yang tepat. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Kiranya Tuhan semakin hari semakin menjadikan hubungan kami dengan lingkungan menjadi hubungan yang harmonis, yang saling mengisi, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Dan melalui usaha atau kegiatan yang dilakukan selama COVID ini, biarlah gereja-Mu ini semakin boleh menjadi garam dan terang dan menjadi berkat
bagi masyarakat sekitar, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan gereja Tuhan di sini semakin kokoh dan semakin dihargai dan diterima keberadaannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur bahwa kita senantiasa diberi berkat dari sehari ke sehari. Saya akan mengawali dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara, sehubungan dengan kondisi di mana kita masih menghadapi pandemi corona, mungkin Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan atau mengirimkan persembahan melalui transfer ke bendahara majelis jemaat atau menghantarkan ke gereja untuk meminta untuk diambil atau memasukkan ke amplop lalu mengumpulkannya untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kita pasti percaya bahwa Tuhan tetap memberikan waktu bagi kita semua untuk kita bisa bersatu kembali, bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama dan kembali beribadah secara normal dan keadaan baik serta sehat semua. Untuk menghantarkan persembahan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan, Engkau yang senantiasa melimpahkan berkat kepada kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk menjalani hari-hari kami. Engkau memberikan rezeki yang boleh kami nikmati hari lepas hari bersama keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan bagi kami. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau kami percaya, kami boleh menerima anugerah dan kemurahan, dan Engkau sendiri yang mencurahkannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami juga boleh mengumpulkan persembahan, sebagai wujud syukur kami oleh karena kasih karunia Tuhan kepada setiap kami. Sehingga hari-hari tetap Tuhan pelihara, sehingga hari-hari Tuhan tetap memberikan kami kekuatan. Karena banyak sekali Tuhan yang setiap kami hadapi. Namun Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersyukur dan bersyukur. Senantiasa mencari hadirat Tuhan. Dan senantiasa bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Persembahan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami lewat tingkah laku dan perbuatan kami. Kiranya Engkau menolong kami, karena kami hanya berharap kepada Engkau kemurahan, sehingga kami boleh hidup berarti dan berguna bagi Tuhan.
orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa kami adalah umat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan yang tidak dapat kami hitung dan tidak dapat kami takar, yang bahkan tidak dapat kami mengerti jumlahnya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk menghitung berkat Tuhan, namun kami tidak sanggup Tuhan, karena terlalu banyak bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan setiap langkah kami. Tuhan senantiasa mengingatkan kami, juga kami untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ajar kami mempunyai hati yang murah Tuhan. Ajar kami mempunyai hati yang senantiasa untuk berbagi dan memberi kepada sesama kami. Seperti Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk berbagi dan untuk memberi. Terima kasih Tuhan atas segala kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah terputus-putusnya bagi kami semua, yang selalu mengalir setiap hari dan yang selalu baru setiap hari bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan-Mu. Amin. Bapak Ibu semua, ibadah telah usai, namun kita percaya bahwa 2 minggu ke depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah komisi dewasa, dan semoga Bapak Ibu semua tetap setia mengikuti walaupun lewat online. Kami percaya Bapak Ibu semua juga rindu sesungguhnya untuk bersama-sama bersekutu, kita bisa bertegur sapa dan juga kita bisa saling bertatap muka. Namun Tuhan belum mengizinkan hal itu. Mari kita tetap bersabar dan senantiasa berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, dan rancangan yang penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tuhan senantiasa memelihara setiap nafas kita dan hidup kita senantiasa dijagai dari waktu ke waktu. Mari Bapak Ibu, sebagai pujian penutup kita tutup dengan PKJ 264 bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia rela sujud dan
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian ini dan kita pulang dengan senantiasa menjadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan yang senantiasa mempermuliakan namanya dan senantiasa menjaga perkataan, perbuatan kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.